طيب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها فوزا بالجنة ونجاة من النار، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم منها. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الليلة نتدارس عن آداب وبعض أحكام tentang puasa. Insyaallah kita sedikit bahas tentang ahkam puasa atau adab atau fadail. Kalau fadail kebanyakan kita sudah sering dengar tentang fadail Ramadan, lakin insyaallah na'khudh yani ba'd fawaid dari kitab ini tulis oleh Syekh namanya Al-Izz bin Abdussalam, masyhur ismuhu Abdul Aziz bin Abdussalam As-Sulami, masyhur dia Al-Izz bin Abdussalam, wa yuqalu lahu Izzuddin, yani Izzuddin yuqalu lahu Izzuddin, dipanggilnya Izzuddin, lakin namanya Abdul Aziz bin Abdussalam As-Sulami. Dia ulama Syafi'iyah, lahir tahun Hijriyah 578, takriban umurnya sekitar 82 meninggal. Dia tulis banyak kutub-kutub tentang fiqh, hadis, asya kathira tentang madhab Imam Syafi'i. Dia tulis kitab ini kecil namanya Maqasid As-Shaum, tujuan kita puasa. Maqasid itu jamak maksad, maksud itu maksud kita puasa apa, seperti itu. Yani mana itu ada macam adab puasa dan ada larangan dan hukum-hukum asya, yani asya kathira. Yani dia bagikan 10 bab, dia buat 10 bab, di antaranya yakni bahas tentang fadail Ramadan, Lailatul Qadar, bahas tentang apa yang larang di Ramadan dan tentang sunnahnya asya kathira. Yani jadi insyaallah kita kebanyakan kita tinggalkan karena sering kita dengar yang penting-penting aja, kita insyaallah bahas poin-poin yang penting karena kita ini tidak sering ada seperti belajaran, jadi kita yang penting aja kita bahas biiznillah. Pertama dia Syekh bahas tentang wujub Ramadan. Sudah kita tahu wajib-wajib Ramadannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al-ayah aidan hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bunyal Islam ala khamsah thumma dzakar minha as-shaum Ramadan, puasa. Setelah itu fasal yang kedua bahas Syekh tentang fadail Ramadan, keutamaan Ramadan. Dzakar 6
Dia bilang faedahnya raf'ud darajat, mengangkatkan derajat, dan takfir al-khataya, menghapuskan dosa-dosa. Dan puasa itu thalatha, dia bilang kasr syahwat, mengkurangkan syahwat-syahwat itu ketika orang puasa. Thumma qal takfir sadaqat, ketika orang Ramadan kebanyakan orang suka infak, suka ibadah banyak. Qal wa tawfir at-ta'at, kebanyakan orang lakukan ta'at. Setelah itu dia bilang wa syukur alim al-khafaya, dan orang ketika puasa memang dia sering kembali kepada Allah, syukur hamid seperti itu. Dan qal wa inzijar an khawatir al-ma'asi wal mukhalafat, dan kebanyakan orang tinggalkan tentang maksiat-maksiat. Setelah itu dia semua ini dia bahas satu-satu. 6 ini dia bahas, kasih dalil banyak. Jadi insyaallah kita lewat aja, padahal karena pernah belajar sama Zid Amalia yang ikhwan-ikhwan itu. Jadi kita langsung insyaallah masuk fasal yang ketiga, ala wa huwa adab atau adab puasa, adab-adab puasa. Awal syai, adab itu artinya sesuatu ketika orang dapat baik-baik itu namanya adab, akhlak. Kalau kami Indonesia bilang akhlak, kan akhlak itu adab, asalnya kalimat adab. Jadi tentang puasa, apa yang orang seharusnya lakukan tentang adab-adab Ramadan. Baik, dia bilang wahiyya sittah, 6. Yang pertama dia bilang hifdzul lisan wal jawarih. Orang harus jaga lisannya dan jawarih itu tumbuhnya, di tangannya, matanya, apa lakukan harus jaga. Fi Ramadan khasatan, seharusnya setiap waktu, lakin Ramadan khusus khas. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul zur", barang siapa yang tidak tinggalkan qaul zur, qaul batil, sesuatu batil, bohong. Misalnya siksa tentang sesuatu bohong, dia yakun syahid, syuhud zur, dia bohong. Itu man lam yada' qaul zur wal amalu bihi, dan kerjanya itu Allah, maka dia, Nabi SAW bersabda, falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh puasanya orang itu. Yani walaupun dia tinggalkan kelaparan dan haus, tidak ada manfaat. Walaupun dia lakukan, tidak, untuk Allah tidak ada manfaat. Tsumma qal, dzakar hadis Nabi SAW bersabda, rubba qa'imin, yani orang qiyam, maksudnya qiyamul lail atau tarawih atau al-imam, rubba qa'imin hadza min qiyamihi as-sahar. Orang bangun tengah malam dia salat ini, tapi ternyata dia sahar aja, yakni bergadang aja, tidak ada manfaat abad dalam qiyamnya, itu maksudnya. Wa rubba sha'imin, orang mungkin dia puasa, tapi puasanya juga tidak ada manfaatnya, dia juga lebarkan dirinya dan haus aja, artinya tidak ada manfaat untuk Allah. Itu satu, hifdzul lisan, orang jaga lisannya, satu. Yang kedua, qal idza du'iya ila at-ta'am wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila at-ta'ami wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Maksudnya Syekh, kalau orang manggil ajak makanan atau seperti itu, maka dia bilang saya puasa. Itu maksudnya selain Ramadan, pasti orang ketika Ramadan tahu orang. Selain Ramadan maksudnya dia hari-hari biasa. Qal yadhkuru dzalika i'tidharan lahu li'alla yankasira qalbuhu fa in khafa ar-riya. Kalau orang takut tentang riya, dia, maka maksudnya Syekh, kalau takut riya, orang tahu puasanya, jadi cara lain pakai seperti itu. Baik. Yang ketiga dia bilang, adab yang ketiga, ma yaquluhu idza aftara, apa yang dia bilang ketika buka. Qal ma yaquluhu idza aftar wa huwa ma rawiya anhu alaihi salam annahu kana yaqul idza aftara, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, yani doa, dhahaba adh-dhama wa ibtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dhahab adh-dhama, hausnya hilang, seperti itu. Ibtallat al-uruq, uruq bermakna basah,
Apa? Tidak, ini urut apa? Urut apa? Urat ya, na'am. Urat wabtallat yani basah, maksudnya dia alhamdulillah lah ketika minum sudah masuk ke dalam ya kan? Itu maksudnya. Allah qala wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah akan tetap pahalanya wa thabata al-ajru insyaallah. Ada hadis ini doa datang tapi hadisnya la ba'sa bihi. Yani ada yang ulama ngomong tentang doa ini juga tapi la ba'sa bihi, tidak ada masalah insyaallah kalau orang sebut. Ada juga wa fi riwayah aidan qal yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yani dia bilang juga Allahumma laka sumtu, laka hada bermakna alasanmu atau alasannya laka min ajlik sumtu wa ala rizqika, dan rizqimu yani Allah saya buka. Tapi hadis ini dhaif, mursal. Tapi kalau hadis dhaif tentang ibadah lakukan, tentang fadail, insyaallah orang kalau pakai tidak ada masalah insyaallah. Karena ulama hadis kalau tentang fadail walaupun dia lemah orang pakai tidak masalah, lakin kalau tinggal lebih bagus. Tapi kalau orang puasa, memang orang ketika puasa ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalath da'wat yani mustajabah atau la turad." Nabi SAW yaqul, doa orang safar, lagi safar doanya maqbul. Dan orang puasa, ketika puasa kita dari pagi sampai malam sampai waktu futur kita terus doa la basa, apapun doa. Tidak harus doa yang ini atau inilah. Ay doa maqbul. Karena waktu itu waktu ijabat dakwah. Karena itu jadi bisa kita abad doa kita pandai bisa pakai. Walaupun kalau ada doanya dhaif, karena tetap kita maksud kita doa la ba'sa bi insyaallah. Baik, wa fi haditsin akhar qala alhamdulillahilladzi afani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Yani dia bilang alhamdulillah alladzi afani, kasih sehat karena itu saya bisa puasa, dan wa razaqani, kasih rezeki makanan beri saya, jadi fa aftartu. Ini juga hadisnya dhaif. Ulama qalu hakadha, dia sebut sini karena fadail, lakin ulama bilang hadis ini juga mursal. Mursal itu hadis-hadis dhaif masuk. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat dia bilang adab yang keempat, qal ma yafturu alaihi, apa yang dia mulai ketika mau buka pertama, apa yang dia mulai apa. Huna qal an yuftar ala rutab. Rutab itu kurma yang baru masa, baru. Kalau di sini jarang ada rutab itu. Bukan sukur itu, bukan rutab itu. Sukur itu tamar. Rutab itu ketika baru keluar dia kuning ya kan? Itu bukan. Setelah tinggal sedikit lama jadi hitam. Waktu itu namanya rutab. Dia akan sedikit keras tapi tidak keras sekali, yani normal. Ketika lama baru jadi kurma tamar. Maka itu sunnahnya rutab. Fa illam yajid, kalau dia tidak ada rutab baru tamar. Tamar itu kurma biasa. Kalau tidak ada al au ma, air. Kenapa ya Syekh? Karena dia bilang la innahu ruwiya anhu alaihi salam innahu kana yafturu qabla an yusalli, sebelum Rasulullah SAW salat kan yaftur ala rutabat. Hadza fi'lu Nabi, lakukan Nabi, kana yaftur qabla salat bi rutabat. Rutabat itu jama' ratab, kurma yang sebelum jadi tamar, sebelum jadi kurma. Kurma lagi apa? Kalau di sana karena orang Arab pakai seperti Indonesia, pertama saya datang semua nasi bilang beras, nasi badi, nasi semuanya beras saja, bila orang ketawa dulu. Karena kami semua kalau bahasa Arab ruz saja, tidak tahu sebelum masa, setelah masa, baru banan, semuanya kami bilang ruz. Seperti ini juga kurma. Kalau antum karena tidak ada, tidak bisa paham ya seperti itu. Jadi pertama namanya balah, kuning. Setelah itu baru rutab. Setelah itu baru tamar.
Yang ketiga baru tamar. Seperti itu derajat. Seperti itu ini juga orang yang punya sawah-sawah. Sahih. Hakadha. Baik. Thumma qal كان صلى الله عليه وسلم يعني كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن kalau tidak ada فتمرات فإن لم يكن kalau tidak ada حسوات من ماء يعني dia minum sedikit air kalau tidak ada semuanya air tapi orang banyak langsung goreng aja mulai tidak ada kata kurma awal badal ikhwan banyak sering nasihat orang tidak sadar banyak orang saya lihat tidak karena dia mungkin tidak belajar belum langsung aja minuman apa jus atau sesuatu langsung lah awal tamar tidak ada baru minum baru makanan ya kan هذا sahih طيب ثم قال وقال عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائم فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور hadis ini la ba'sa bihi juga tapi hadis yang di atasnya hadis dhaif juga yang hasawat tadi bilang di sini juga dhaif ulama qalu hakadha. Baik. Yang kelima dan yang keenam adabnya ta'jil. Cepat kita bukanya, ta'jil. Buru-buru kita buka itu. Juga sunnah. Ta'jil fitr wa ta'khir as-suhur. Kita talatkan suhur kalau bukanya cepat setelah azan langsung buka. Itu sunnahnya. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة طيب وقال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر orang senantiasa atau seperti itu orang baik-baik dia Nabi SAW bilang ketika mereka melakukan cepat berbuka maka mereka baik selalu seperti itu la yazal ma'ajjalul fitr ketika mereka cepat buka. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam qala Allah azza wa jalla hadis qudsi artinya ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra yang cepat berbukanya itu Allah berfirman saya suka ahabbu ibadi hamba-hamba yang saya suka seperti itu kan. Lakin hadis ini dhaif aidan la yuthbut. طيب وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر orang Yahudi dan Nasara tanda-tanda mereka talat puasanya lama mungkin tengah malam seperti itu mereka bukannya bukan setelah urub langsung lah. طيب قالوا عن عمرو بن ميمون كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا mereka cepat fitrnya dan lama sahurnya. طيب ini kita faedah supaya kita paham kalau kita mau bukanya adzan sah indal ghurub ketika adzan ma'ruf. Baik, kalau suhur dari mana mulai takhirnya? Takhirnya maksudnya terakhirnya akhir suhur. Itu kapan? Ada hadis Anas bin Malik tanya dia bilang tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi mereka suhur. Maka Anas tanya kepada Zaid ibn Thabit Zaid ibn Harith Zaid ibn Thabit dia tanya berapa kadar ketika kita suhur sama Nabi dan waktu salat berapa kadarnya tanya dia Zaid bilang takriban 50 sekedar 50 ayat kita baca Al-Quran sekadar itu. Jadi ulama ambil dari hadis ini kalau orang suhur tengah malam misalnya jam 12 tidak dapat barakahnya, barakah suhur tidak dapat. Ada yang misalnya dia bilang oh nanti saya susah bangun makan sekarang tidur ya kan. Tidak dapat itu, tidak dapat. Dia bangun jam 2. Masya Allah dia salat lail mungkin, sahur tidur.
Bisa jadi tidak dapat. Karena apa? Karena sunnahnya apa? Ta'khir. Ta'khir. Jadi ta'khir itu kapan? Qadar orang baca 50 ayat. Ulama kalau di antara setengah jam, 40 menit, 25 menit seperti itu. Ulama bilang sebelum adzan di antaranya. Jadi artinya kita sebelum adzan seharusnya mulai sekitar 40. Waktu itu sudah mulai kita makan-makan sampai hampir waktu sebelum adzan kita berhenti ya kan 10 menit sebelum adzan. Supaya makanan nanti minum-minum aja. Nah, itu bagusnya. Jadi orang kalau sebelum itu makan tidak dapat nama sahur. Karena hadis ini, hadis Anas yang tadi bilang, itu bisa jadi masuk qadar 50 menit itu. Baik. ثم قال وإنما أخر السحور ليتقوى الصائم. Maksudnya kenapa mereka telatkan suhur? Supaya mereka ketika orang puasa sudah dia makan, sudah kenyang, salat subuh, bisa dia ibadah atau apapun lakukan, dia sudah puasanya dia qawi, bisa. Tapi ketika tidak suhur dia lemah tentang ibadah, tentang kerja, tentang apapun lakukan, lemah orangnya ya kan, ketika dia tidak suhur. Karena itu dia bilang ta'lil, Syekh dia jelaskan, dia bilang liyataqawwa, supaya dia dapat tenaga, taqah sarafnya. Taib. Kalau innama ajala al-fitr la innal ju' wal 'atash rubama adarra bihi. Kenapa tadi bilang cepat bukanya? Karena dia bilang supaya tidak mungkin bisa dia madarat dapat dari lama-lama, padahal tidak ada faedah. Kalau dia lamakan tidak ada faedah. Itu maksudnya. Qal fala wajha li italah. Tayyib. Taib, al-fasl ar-rabi'. Fasal yang keempat. Itu tadi kita bahas tentang adab-adab. Sekarang dia masuk tentang ma yatajannabu bihi, yani au fihi. Apa yang dia jauhkan dari itu, apa yang seharusnya kita jauh, yang haram-haram, yang masalah mubtilat, makruhat, yang dilarang, itu maksudnya. Taib, qal fima yutajannabu fihi. قال وهو أنواع. واحد الأول قال أحدهما وصال. Orang ketika puasa dia lanjut puasanya, sambung dari misalnya ketika azan dia tidak buka puasa lagi sampai suhur atau sampai besok, karena Rasulullah lakukan juga. Nah, itu makruh. Baik. Huna qala yani Abi Hurairah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun, ada yang bilang ya Rasulullah, yani kenapa larang seperti itu, wisal itu? Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Kami lihat ini lakukan anta ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum? Siapa yang bisa seperti itu maksudnya? Wa ayyukum mithli? Siapa yang seperti saya? Inni ubitu yut'imuni Rabbi wa yasqini. Saya tidur malam, Allah yang memberi makanan dan minuman, Rasulullah bilang. Ketika mereka tidak mau dengar bahasa Nabi, falamma abau an yantahu 'anil wisal, mereka tetap mau wisal, mau lanjut sambung puasanya dari pagi sampai besok pagi, seperti itu maksudnya. Wasala bihim, Nabi SAW puasa dan sambung, tidak buka. Wasala yauman, satu hari, thumma yauman, tambah satu lagi, tidak buka Rasulullah, 2 hari ya. Mereka juga ikut. Falamma ra'awul hilal, karena waktu itu sudah masuk Syawal malam itu. Rasulullah mau lanjut lagi, tapi sudah muncul hilal. Hilal itu apa? Bulan Syawal. Faqala Nabi SAW yaqul, faqala lau ta'akhkhara al-hilal, kalau talat datangnya hilal itu, lazidtukum, saya tambah seperti itu. Huna qal Abi Hurairah yaqul kamunakkiri lahum hina abaw yantahu, seperti
Rasulullah mereka hukum atau apa? Karena mereka tidak mau dengar bahasanya, mau supaya terasa mereka Rasulullah mau lanjut beberapa hari juga, tapi mereka tidak bisa lagi, mau supaya coba seperti itu Nabi, tapi Syawal datang. Yang penting isinya ini makruh wisal itu, maksudnya itu Syekh. Kalau innama nuhi 'anil wasal, larang wasal itu lima fihi min idha'afil quwwah, karena ketika orang puasa hari ini sampai besok lagi itu mungkin tidak sakit, dia tidak bisa lanjut, jadi tinggal yang wajib dia lakukan yang sunnah ya kan, tinggal wajib. Itu yang dia bilang ini Syekh ketika jelaskan kenapa dilarang, karena orang lemah. Ketika lemah yang wajib tinggalkan ya kan, lakukan yang sunnah. Yang mana harusnya kita lakukan? Seharusnya wajib kita dulu akan. Bisa jadi dia sakit, nanti bisa mau puasa tidak bisa puasa wajib karena sakit gara-gara ini ya kan, bisa jadi itu yang larang. Taib. Qal wa in abbara qal al-aklu wasyurbu 'anil quwwatil uns billah, yani Rasulullah SAW ketika bilang Allah yang kasih saya makanan ketika tidur dan minuman. Qal wa innama abbara, Syekh di sini jelaskan, tidak perlu kita ini. Taib. Itu yang satu. Ini yang larang, yang makruh. Satu itu wisal, orang ketika lanjut puasa. Yang kedua, dia bilang qublah. Qublah itu cium. Qublah. Misalnya laki-laki atau suami sama istrinya yaqbal atau cium, itu maksudnya. Dilarang juga masuk. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani yaqbalu yaqbilu wa huwa shaim. Rasulullah lakukan seperti itu wa huwa shaim, dan dia puasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Mubasyarah itu sebelum orang laki-laki ketemu sama istrinya, sunnah jima' sebelumnya, apa yang dia lakukan itu namanya mubasyarah bahasa Arab. Sebelum, seperti kita bilang latihan lah seperti itu. Ya, manasan, afwan, sahih. Sebelum orang olahraga harus dia lari akan taib. Tumakal Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam lakukan itu, yang cium istrinya dan yubashir, dan dia saim. Lakin qalat walakinnahu amlaku irbihi, walakinnahu amlakuhum irbihi, maksudnya tapi dia lebih jaga. Maksudnya irb itu udhu itu kemaluan laki-laki, dia jaga, padahal dia lakukan ini. Rasulullah jaga dirinya. Jadi siapa yang bisa lakukan seperti itu? Aisyah bilang kepada sahabat atau sahabiat. Jadi di sini dilarang. Faman kana, Syekh dia jelaskan, dia bilang faman kana, yang syaikhan, tua, orang tua, ya'manu, dia rasa dia aman, tidak mungkin lakukan itu, maka dia bilang, dan tidak ada yang bergerakkan nafsunya, maka dia bilang la ba'san, seperti itu boleh ya. Itu maksudnya dia. Wa ifsadu shaumihi, dia kalau tidak takut dia puasanya, memang dia tahu tidak mungkin kalau lakukan itu puasanya batal, maka la ba'sa, dia bilang itu Syekh. Kalau orang tua, baik. Wa in kana syaban, kalau orang muda, la ya'munu dzalika, dia terasa tidak ada aman dari itu. Paham? Kalau dia tidak aman, maka kurihat lahu, kirahiyah. Kenapa? Karena kalau inzal itu batal sah puasa. Kalau orang anzala itu syahwatnya keluar, pasti puasanya batal. Sahih? Puasa itu batal ketika orang keluar syahwatnya. Sengaja, karena dia ketika lakukan itu sengaja, bukan dia lupa atau dia lagi tidur. Sahih? Jadi puasanya batal. Jadi qal kuriha lima fihi, qal, karena bisa jadi itu maksudnya ta'rid lil ibadati ifsad. Bisa puasanya dia nanti jadi ifsad, itu rusakan puasanya, bisa hancurkan puasanya, itu maksudnya batal puasanya bisa jadi. Jadi karena itu dilarang. Al-muhim, kalau orang lagi puasa seharusnya dia jaga misalnya matanya dan babung karena lagi puasa ya kan.
Kalau orang hatta ulama kalau orang lihat perempuan lihat terus sampai dia misalnya suka buah seperti itu keluar madhi atau batal puasanya. Ulama kalau kata. Jadi bahaya. Ketika lagi puasa anta keluar apa namanya itu maka yani sengaja seperti orang buka puasanya. Jadi la yujuz, bahaya. Tapi kalau orang istrinya dia walaupun misalnya orang syabab dia ada, tidak mungkin dia cium istrinya aja batal puasanya atau dia tidak ada nafsu, misalnya ada nafsu, tidak mungkin. Kalau dia terasa, ba'dul ulama qalu la ba'sa. Walau hatta kalau syabab, tapi dia ada, tidak mungkin saya keluarkan ini atau ada nafsunya, maka dia untuk dia la ba'sa. Tidak harus tua aja. Bisa yang orang jaga dirinya, ada yang lemah. Tidak bisa jaga dirinya banyak seperti kita. Tapi ada yang Masya Allah dia tidak peduli itu. Beda banyak manusia itu. Taib. Talata. Yang pertama wisal, sambung puasa ya kan makruh. Yang kedua ketika orang mubasyarah atau cium istrinya atau itu dilarang juga. Yang ketiga hijamah. Hijamah itu bekam apa? Bekam. Itu hijamah. قال الثالث الحجامة صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. Rasulullah lakukan hijamah waktu dia lagi puasa. Baik. Wa su'ila, ada yang tanya di Anas bin Malik, akuntum, apakah kalian takrahuna al-hijamata lis-shaim, apakah kalian seperti larang orang yang puasa? Qala la illa min ajli dha'f. Dia bilang kami tidak larang kecuali karena supaya orang tidak lemah seperti itu. Bilang Anas bin Malik. Qal faman adha'afathu al-hijama kuriha lahu. Barang siapa yang bagi dia lemah kuriha lahu. Id la ba'sa qal la ya'manu min al-fitr. Karena orang yang ketika lemah sakit dia bisa minum aus karena banyak darah keluar, itu maksudnya dia qal atau thaqul al-ibadah, jadi dia berat ketika terasa salat atau puasanya jadi berat, maka bagi dia lebih bagus jauh dari itu, maksudnya dia fayukrahu ibadatuhu, jadi ibadahnya juga dia tidak semangat untuk ibadah, bagi dia makruh. Baik. Hijamah itu jamhurul ulama tidak buka, padahal ada hadis Rasulullah SAW bersabda fatar al-hajim wal mahjum. Berduanya orang yang keluarkan darah itu dan orang yang dibekam. Jadi kedua-duanya aftara, ada hadis. Karena zaman dulu, kalau zaman sekarang pakai alat-alat ya kan. Zaman dulu mereka pakai mulut, sah? Sahih? Hakadha. Bisa jadi masuk ke dalam, walaupun itu kotor ya kan. Tapi bisa jadi hawa itu sedikit kalau masuk ke dalam dia pasti batal puasanya, sahih. Jadi orang dulu pakai itu, tapi zaman sekarang pakai alat. Orang yang lakukan hijamah, jadi kalau kita lihat seperti zaman sekarang tidak aftara itu. Lakin ada hadis Rasulullah bersabda aftara al-hajim wal mahjub. Maka kita berhenti, apa yang bilang ulama kita ikut, sahih. Baik. Setelah itu orang yang bakam itu, kita bakam. Kenapa dia aftara? Karena orang ini keluar dari bodinya darah. Ketika dua hal bisa jadi orang fitr, puasanya buka. Satu, ketika masuk sesuatu ke dalamnya, dan ketika keluar dari dalamnya sesuatu. Dua itu. Misal keluar seperti darah, bekam ini keluar ya kan? Karena itu ulama bilang aftar. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang bekam fatir. Madhab Imam Ahmad. Tapi jamhurul ulama tidak fatir, yaqulun. Baik. Misalnya keluar seperti muntah. Orang ketika muntah sengaja keluarkan, maka dia batal juga puasanya. Jadi dia karena baksa keluarkan sesuatu, jadi dia juga puasanya batal. Karena ini keluar juga, tapi masuk itu ada dua tempat.
Kejof, jof namanya dalam. Jof itu dua. Bisa jadi apa yang masuk di dalamnya, misalnya perutnya ke sini, dalam, walaupun masuk dari sini atau dari duburnya, dari mana masuk, dia yang penting ada masuk ke dalamnya, maka walaupun tidak makanan apapun, walaupun batu, walaupun apapun dia masuk ke dalam, sengaja dia buat, maka puasanya batal. Itu jof yang ini. Yang jof kedua yang masuk ke dalam, ke arah kepalanya, ke otaknya ke sini. Itu air kebanyakan ketika kita madmadahkan istinsyak, seperti itu masuk ke dalam. Itu bisa buka puasanya. Dua itu tambat, yang maksudnya dua tambat itu yang buka puasa. Ada yang keluar buka puasa juga, ada yang masuk juga batal puasa, dua-duanya itu. طيب الآن بعدين إن شاء الله نكمل. طيب يعني waktunya.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. Yang ketiga tadi kita bahas tentang hijama, bekam. Baik. Yang keempat yang makruh juga dia bilang alkohol itu orang ketika matanya dia kasih apa namanya untuk celah itu apa? Itu juga makruh. Karena Anas yaktahilu wa shaim dia bilang, tapi ada sebagian larang madzhab. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima di sini dia bilang al-istinsyaq fil wudu. Yang tadi Anda bilang dia juga enggak kasih tahu sini. Al-istinsyaq ketika kita masukkan hidung air dan keluarnya yang sebelum ketika masuk itu maksudnya istinsyaq, maka dia juga makruh, yakni kalau berlebihan banyak sekali. Kenapa? Karena bisa jadi masuk, kalau masuk bisa batal. Kalau kita sengaja kan bisa batal. Jadi itu juga ketika puasa kita hati-hati aja. Mungkin kita bisa basah jari-jari kita, masukkan seperti itu aja. Tidak harus kita masukkan ke dalam, karena ini manfad lahu, karena ini ada sesuatu seperti ada buka di antara sini ke dalam bisa masuk. Karena itu dilarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lilaqit ibnu Samara, ada di antara sahabat Rasulullah bersabda sama dia, al-asbighul wudu, yani wudu dengan bagus seperti itu, asbighul wudu. Qal wa khallil bain asabi'ak, ketika kita wudu buat seperti ini dalam asabi'. Thumma qal wa baligh fil istinsyaq, baligh itu berlebih ketika masuk air ke dalam, dan berlebihlah, baligh, mubalagha fil istinsyaq. Al illa, kecuali ketika engkau puasa, illa an takuna shaimah, ketika puasa jangan seperti itu. Ya, di sini qal fanaha an mubalaghah, berlebihan itu karena bisa dia jadi masuk ke dalam ibadahnya, dia yufsud ibadah, bisa ibadahnya dirusakkan. Hakadha qal. Dia bahas masuk fasal yang kelima tentang mada Lailatul Qadar. Dia nanti akan bahas tentang Lailatul Qadar. Baik, insyaallah mungkin na'khudh law fi as'ila, kalau ada pertanyaan-pertanyaan insyaallah tentang batal-batal puasa atau tentang puasa lah insyaallah la basa. Misalnya tentang ru'ya, puasa ru'ya, lihat tentang seperti itu insyaallah. Sampai iqamah insyaallah kita. Tadi abang bilang kalau orang mau tanya kita insyaallah kasih waktu. Tafadhalu. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Baik, tafadhal. Istinsyaq non. Ya, zahabat sama talat. Insyaallah. Baik. 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 Masalah istinsyaq, karena orang ketika seperti ini susah dia hati-hati, cepat dia. Kalau umur-umur kita bisa utur, karena masuk ya kan, tidak mungkin kita seperti itu, tidak. Umur-umur beda itu. Ketika tapi ini istinsyaq itu dia tidak sengaja ketika langsung lari ke atas. Kalau umur-umur bisa kita seperti ini ambil, bisa atur. Jadi itu tidak insyaallah masuk, itu susah masuk. Tapi ini mudah masuknya, itu karena beda itu. Karena itu Allah alam
Rasulullah larang ini karena ini tidak kuat kita bisa kembali ketika masuk. Tapi kalau mulut memang tidak mungkin kita seperti istinsyak, lebih kita bisa atur lah. Itu bedanya mungkin. Tentang insya Allah maksudnya di dalam doa. Kalau misalnya ada orang sakit, ada yang bilang orang insya Allah Allah yani apa yashfika insya Allah, dilarang ada kalau insya Allah dalam orang sakit kita mau doakan atau bilang insya Allah sehat seperti itu. Kalau bahasa Arab insya Allah lah, tidak tempatnya. Kita bilang karena kita sekarang seperti doa kepada Allah untuk dia syifa. Maka kita doa Allah yashfikana kita. Tapi insya Allah di sini bisa jadi yani seperti ana tidak bisa jelaskan, dia makruh, tidak boleh yani ketika orang sakit kita bilang insya Allah yani sehat seperti itu karena tidak cocok, dilarang juga. Mungkin kalau bahasa Indonesia mudah-mudahan sehat itu bisa beda mudah-mudahan dan insya Allah, karena insya Allah ada arti, kalau menjelaskan ada arti, jadi tidak tempatnya di sini. Apakah kamu bisa pergi? Insya Allah. Idza aradallah, kalau Allah insya. Lakin ini minta. Tapi ketika bilang insya, artinya yani Allahumma kalau bisa, kalau mau sehatkan, sehatkan. Kalau tidak seperti itu artinya. Nah, seperti itu. Jadi tidak cocok. Tidak cocok, kan? Tapi kalau untuk misalnya bisa mau pergi, harus kita bilang insya Allah. Karena tahta masyiatillah, di bawah keinginan Allah, ya kan, tahtil masyiah. Nah, itu bedanya. Ketika doa kita tidak pakai insya Allah, tapi langsung aja karena kita harap dari Allah. Lagi insya Allah yani seperti kalau Allah mau aja baru sehat, kalau tidak itu sedikit kurang ihtiram dengan doanya, tidak ada adab doa ya. Baik. Fadhal. Assalamualaikum. Jadi kalau bukan membatalkan puasa, bagaimana kalau donor darah? Masuk sama hukumnya. Ketika orang, maksudnya orang bagi, ya kan, bagi misalnya, ya sama, dia juga batal puasanya karena keluar dari dia darah. Kalau keluar dari dia yang puasa batalkan dua, sesuatu masuk dan sesuatu keluar, ya kan. Jadi karena darah itu keluar, maka batal puasanya. Tapi kalau orang mau cuma tes seperti itu, ya kan, itu tidak masalah, sedikit dia untuk tes, insya Allah tidak masalah. Tapi ketika keluar banyak, karena orang ketika seperti apa, infak apa kita bilang sedekah ke orang lain, maka dia puasanya batal. Orang itu butuh darahnya, Ustaz. Itu Allah alam. Yang penting batal dia bilang darurat nanti hukumnya lain itu. Kata. Ya karena bisa orang ini meninggal, ya kan, kita itu hukumnya ya yang penting batal dia. Ya. Ya, ketika orang kasih sedekah, ya kan, karena keluar banyak dari dia, ya maaf, jadi batal puasanya. Baik. Kalau batal puasa itu banyak sesuatu, banyak. Apa itu transaksi? Ya itu maksudnya, itu karena keluar dia banyak darah dia, kan, jadi itu batal tetap. Tahlil namanya bahasa Arab. No, maksudnya apa namanya? Tabarru' biddam. Ketika tabarru' biddam itu batal. Tapi kalau orang cek itu tidak batal. Sedikit ketika mau cek aja tidak batal itu. Hakadha qalul ulama. Yang bilang ulama. Baik. Tafadhal. Naam. Ulang. Baik, labas. Dia tanya kalau orang sunti apakah batal puasanya. Baik. Kita di sini
Jadi kita lihat caranya di mana suntik, apakah suntik itu untuk makanan dia atau dia tidak masuk ke dalam juga untuk di sini, harus itu juga tahu kita. Kalau mukaddi itu untuk masalah orang ketika apa namanya dia sakit, dia kasih infus itu batal jelas karena itu makanan seperti air masuk ke dalamnya. Baik, suntik itu juga Allahu alam, lakin dia batal. Ulama kalau karena dia kemasuk kalau masuk ke dalam jof, jadi atau dia untuk kasih ke darah, masuk ke dalam darah itu juga kalau batal. Lakin sebagian ada yang tidak batal, dia bilang ada sebagian karena untuk apa namanya untuk daging atau seperti itu tidak batal. Tapi itu Allahu alam. Ada yang apa bagi-bagi caranya harus kita tahu seperti apa itu, apa manfaatnya itu. Karena ada yang masuk ke dalam, ada yang cuma di luar. Itu maksudnya daging, misalnya kalau kita di belakang kebanyakan daging. Tapi apakah dia cuma daging itu? Ada ulama bilang tidak. Tidak ketika misalnya dia untuk misalnya daging seperti itu. Kalau dia urut itu karena dia masuk ke dalam, artinya jof jadi. Tapi ini ketika ke daging, ulama bilang tidak batal. Tapi bisa jadi bilang ada yang jelas lagi harus tahu seperti itu. Allahu a'lam lah. Kita tidak bisa jadi bilang na'am aula kadang-kadang. Karena harus tahu keadaannya yang mana itu obatnya. Karena banyak obat-obat beda-beda. Ya Pak? Ya. Apakah dia ada rasa? Ada rasa? Ya, batal. Karena kita rasa, ketika rasakan langsung batal. Walaupun sedikit, kita terasa batal puasa. Ada yang bilang ulama bakhakh, tahu untuk kalau orang asma itu bakhakh. Itu juga ada sebagian bilang ulama batal, ada yang bilang tidak batal juga. Lakin banyak yang bilang juga batal, bisa batal karena dia angin juga kan aja. Dia ada yang bilang masuk ke dalam ya kan ke jof ya, maka batal dia bilang. Ada yang bilang tidak, karena itu jadi ulama fiqih itu. Seperti mana? Apa itu? Hah? Mana tidak paham? Tapi apakah terasa ke dalam? Buka. Walaupun dia panas-panasnya atau sesuatu kita terasa, buka. Maka bisa, ya. Ya kan harum-harumnya. Walaupun dia tidak makanan, tapi ya. Ya. Kalau kita masukkan batu ke mulut kita masuk pegang, tidak terasa sesuatu, ya kan? Mulut batu masalah. Tidak batal. Tapi kalau dia ada masalah walaupun tanah-tanahnya kita terasa aja masukkan, batal. Tapi kalau tidak cuma itu aja, tidak bisa batal. Seperti itu jadi. Kita lihat keadaan apa itu ya nih. Baik. طيب نكتفي بهذا القدر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا فوق الأرض، واحفظنا تحت الأرض، واحفظنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.